Beberapa hari lagi, orang-orang akan bersiap menyambut datangnya tahun baru 2017. Seperti biasanya, akan banyak bermunculan topik-topik atau prediksi apa yang bakal terjadi di tahun 2017 itu. Meskipun sejatinya masa depan tidak bisa diramalkan secara pasti. Salah satunya adalah berusaha menemukan petunjuk dari sejumlah peramal besar, salah satunya yaitu Nostradamus, yang konon sudah memprediksikan beberapa peristiwa penting dunia. Contohnya, terjadinya Perang Napoleon, jatuhnya Nazi Jerman, Perang Dunia Kedua, dan teror World Trade Center pada 11 September 2001 silam. Nostradamus yang bernama lengkap Michel de Nostradam adalah seorang dokter, apoteker, penulis, dan juga astrolog asal Perancis. Di dalam bukunya The Prophecies, Nostradamus menuliskan prediksi-prediksi kejadian yang akan terjadi di dunia. Di buku itu ada lebih dari 1000 quatrain. Quatrain sendiri adalah bahasa Perancis yang artinya sajak 4 seuntai atau sajak yang terdiri dari 4 baris. Karena sifatnya yang samar, urutan waktunya pun tidak tertulis secara linier, sajak-sajak Nostradamus harus ditafsirkan untuk menebak-nebak peristiwa apa yang bakal terjadi dengan momentum yang tidak jelas. Dan inilah daftar 5 prediksi Nostradamus di tahun 2017. Sangkakala Donald Trump. Inilah yang ditulis Nostradamus dalam senturi pertama, Quatrain 40. Trompet palsu mengungkap kegilaan, yang membuat Bizantium mengubah hukumnya. Dari Mesir akan muncul seorang pria yang menginginkan agar menarik perintah dengan mengubah uang dan juga standar. Jika memang benar sosok Donald Trump adalah trompet palsu atau the false trumpet yang dimaksud dalam prediksinya, berarti Nostradamus memprediksikan Presiden Amerika terpilih ini akan jadi sosok Presiden Amerika yang gila dalam tanda kutip. Mungkin gila yang dimaksud di sini adalah terkesan gila dengan keputusan-keputusannya selaku presiden negara superpower itu, dan keputusannya itu berdampak secara global. Dan Bizantium dalam baris selanjutnya adalah wilayah Eropa Timur. Mungkin bisa diartikan bahwa Donald Trump akan mengintervensi situasi pengungsi di Eropa Timur yang akan berdampak pada nilai mata uang euro itu sendiri. Tapi beberapa pihak mengkritik penafsiran tersebut. Sebabnya, kata trompet atau trumpet yang dikait-kaitkan atau dicocok-cocokkan dengan Donald Trump yang berasal dari bahasa Inggris, sedangkan kata modern dari bahasa Prancis trumpet adalah trompet. Bukan cuma itu, quatrain tersebut sudah digunakan berkali-kali dalam prediksi sejarah dan tidak secara spesifik mengarah kepada sosok Donald Trump. Nasib Israel. Inilah yang ditulis Nostradamus dalam senturi pertama, Quatrain 57. Trompet bergetar oleh perselisihan besar. Kesepakatan pun rusak, mengangkat wajah ke surga. Mulut yang berdarah akan berenang dalam kubangan darah. Wajah yang diurapi dengan susu dan madu akan tergeletak di tanah. Beberapa orang menafsirkan tanah susu dan madu sebagai Israel, sementara yang lainnya mengartikan quatrain tersebut merujuk kepada prediksi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kalaupun Nostradamus salah, Donald Trump mengisyaratkan dia akan mengintervensi soal konflik Israel dan Palestina yang tidak berkesudahan. Kita akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, kata penasihat Trump seperti dikutip dari NPR. Pemerintah dan beberapa figur politik Israel sekarang tengah menagih janji Presiden Amerika terpilih itu. Bahkan sejumlah tokoh garis keras pun meminta Donald Trump untuk menyudahi upaya solusi perdamaian dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina ini. Konflik Timur Tengah semakin bergejolak. Belakangan ini, konflik Timur Tengah sedang menjadi sorotan dunia. Apalagi yang sedang terjadi di Aleppo, Suriah. Karena konflik ini adalah konflik yang melibatkan beberapa negara di dalamnya. Dan juga banyaknya kesimpang siuran atas isu konflik di Timur Tengah ini, terutama lagi tentang tujuan dari konflik ini. Lalu, bagaimana kelanjutannya di tahun 2017 nanti? Nostradamus memprediksikan, kalau di tahun 2017, wilayah Timur Tengah akan semakin bergejolak dan akan makin banyak ledakan yang besar yang akan terjadi di Timur Tengah. Dan makin banyak juga konflik besar yang akan membuat gesekan semakin memanas di wilayah Timur Tengah ini dan membuat situasi di wilayah ini semakin memburuk. Rusia jadi juru damai. Diinterpretasikan dari quatrain atau sajak yang ditulis Nostradamus, kalau Rusia tidak bersekutu dengan Eropa dan Barat seperti posisi mereka sewaktu dalam Perang Dunia Kedua, sang peramal mengatakan dalam catatannya bahwa Raja Utara dari Aquilon, yaitu kiasan untuk daerah Rusia, pada akhirnya akan membantu untuk meletakkan segala sesuatu sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini menarik, karena sampai sekarang si Rusia dan si Barat atau Amerika Serikat itu sendiri sangat bertolak belakang atau berseberangan dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan bersekutu.
Dan kedua negara superpower ini dalam posisi bertentangan dalam konflik yang terjadi di wilayah Suriah. Bahkan keduanya saling tuduh-menuduh. Akan menarik kalau memang benar prediksi atau ramalan Nostradamus ini benar terjadi. Karena prediksi yang satu ini jadi perhatian khusus oleh beberapa tokoh. Kita cuma bisa menunggu dan melihat apa yang bakal terjadi di tahun 2017 nanti. Yang mati akan kembali hidup. Dalam Book of Revelation, tulisan Nostradamus tertulis saja, "Not far from the edge of the millennium, when there is no more room in a hell, the buried dead shall come out of their graves." Dan ini yang ditulis Nostradamus yang akan terjadi di tahun 2017. Yang artinya, tidak lama dari abad milenium, ketika sudah tidak ada cukup ruang di neraka, mereka yang terkubur harus bangkit lagi. Entah apa yang dimaksud dari penggalan sajak ini. Apa mungkin mayat-mayat akan kembali hidup? Atau bakalan menjadi kenyataan zombie apokalips karena senjata biologis seperti yang terjadi di film-film Hollywood? Tidak begitu jelas dari prediksi sajak ini. Tapi kalau memang benar hal ini terjadi, bakalan sangat mengerikan. Well, terlepas dari beberapa ramalan Nostradamus dan pernah benar-benar terjadi, alangkah dengan bijaknya kalau kita tidak buru-buru percaya dengan hal ini. Baiknya kita percayakan semua yang terjadi kepada Tuhan lewat takdirnya. Yang kita lakukan adalah berusaha yang terbaik dalam hidup kita. Entah nantinya salah satu dari prediksi atau ramalan tadi benar terjadi, maka kita anggap itu adalah atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa.